Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Wazaila selaku moderator. Baiklah, di sini kami akan membahas salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, yaitu Pertamina. Dengan fokus pada 3 aspek utama, yaitu sumber daya manusia atau SDM, pemasaran, dan keuangan. Baiklah, sebelum membahas topik utama, saya akan memperkenalkan tentang apa itu perusahaan Pertamina. Pertamina adalah perusahaan milik negara atau BUMN yang bergerak di sektor energi, khususnya minyak, gas, dan energi terbarukan. Sebagai perusahaan energi terintegrasi, Pertamina memainkan peran strategis dalam mendukung kebutuhan energi nasional dan memastikan ketahanan energi di Indonesia. Setelah itu dia perkenalan singkat tentang perusahaan Pertamina. Selanjutnya saya akan mempersilakan kepada Saudari Rusti untuk membacakan topik utama. Baiklah, kepada Saudara Rusti dipersilakan. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan membahas mengenai sumber daya manusia atau SDM mengenai perusahaan Pertamina. Adapun visi dan kompetensi sumber daya manusia itu ialah menciptakan tenaga kerja yang profesional, inovatif, dan berintegritas dalam mendukung keberlanjutan perusahaan. Dan yang kedua itu kompetensi utama, yaitu keahlian di bidang eksplorasi dan produksi energi. Dan yang kedua itu kemampuan manajerial yang kuat dalam mengelola aset dan proyek energi. Dan yang ketiga itu pemahaman mendalam terkait regulasi energi nasional dan global. Dan adapun strategi pengembangan sumber daya manusia, yang pertama pelatihan berbasis teknologi untuk adaptasi industri 4.0. Dan yang kedua program magang dan kolaborasi dengan universitas terbuka. Dan yang ketiga, peningkatan budaya kerja melalui program Pertamina Corporate University. Dan yang terakhir, insentif dan kesejahteraan karyawan yang kompetitif. Baik, itulah yang bisa saya paparkan mengenai sumber daya manusia tentang perusahaan Pertamina. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rusdi atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi mengenai strategi pemasaran. Untuk itu saya persilakan kepada Saudari Nurmadina untuk memaparkan materi selanjutnya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nurmadina. Saya akan membacakan strategi dan pemasaran Pertamina. Yang pertama itu ada segmentasi pasar. Retail menyediakan bahan bakar kendaraan bermotor seperti Pertamax, Pertalite, dan solar. Industri melayani kebutuhan energi untuk sektor industri transportasi laut, udara, dan pembangkit listrik. Energi baru terbarukan mengembangkan solusi energi seperti panas bumi, geotermal, bioenergi, dan hidrogen. Kedua, ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama diverifikasi produk, peluncuran produk-produk ramah lingkungan seperti Dexlite dan Pertamax Turbo. Kedua, digitalisasi melalui aplikasi My Pertamina untuk mempermudah transaksi dan pelayanan pelanggan. Ketiga, kemitraan strategis, bermitra dengan pemerintah dan perusahaan asing untuk mengembangkan proyek energi terbarukan. Keempat, program CSR, fokus pada edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurmadina atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi terakhir mengenai keuangan perusahaan. Untuk itu saya persilakan kepada Saudari Rusti untuk menyampaikan materi terakhir. Baik, saya akan membahas mengenai kondisi keuangan Pertamina. Yang pertama itu kinerja keuangan. Pendapatan tahun 2023, Pertamina mencatatkan pendapatan yang signifikan dari sektor hulu, yaitu eksplorasi dan produksi, dan hilir pengolahan dan distribusi. Adapun laba bersih, peningkatan laba meskipun di tengah fluktuasi harga minyak dunia.
Yang kedua itu tantangan keuangan. Yang pertama, fluktuasi harga minyak global, biaya operasional yang tinggi pada proyek energi terbarukan. Dan yang ketiga itu subsidi bahan bakar yang memengaruhi profitabilitas. Dan yang ketiga itu strategi keuangan, diverifikasi pendanaan melalui penerbitan obligasi global. Dan yang kedua, efisiensi operasional untuk menekan biaya produksi. Yang ketiga, investasi besar-besaran dalam proyek energi terbarukan untuk mendukung transisi energi. Baik, itulah yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rusdi telah membacakan materi terakhir. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi-materi tersebut. Kesimpulan dan masa depan Pertamina. Yang pertama, SDM. SDM memiliki tenaga kerja yang berkualitas dan inovatif untuk mendukung visi jangka panjang. Yang kedua, pemasaran. Fokus pada diversifikasi produk dan pengembangan pasar energi terbarukan. Yang ketiga, keuangan. Meskipun ada tantangan global, Pertamina terus menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Pertamina berkomitmen untuk mendukung ketahanan energi Indonesia dan bertransformasi menjadi perusahaan energi yang berkelas dunia dengan prinsip berkelanjutan. Baik, terima kasih kepada seluruh pembicara atas materi yang luar biasa. Kita telah mendapatkan wawasan mendalam tentang Pertamina mulai dari SDM, pemasaran hingga keuangan. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, sampai di sini presentasi kami mengenai perusahaan Pertamina. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.